Salam, selamat berjumpa kembali rekan-rekan peserta kuliah Mekanika Teknik kelas A, B, dan C. Ya, pada minggu kelima ini kita akan membahas materi tentang bagaimana menganalisis gaya-gaya pada frame. Di contoh yang kedua ini, frame-nya agak lain karena ada dua tumpuan pin. Ya, jadi ada tumpuan pin A dan tumpuan pin C. Jadi kalau kita buat diagram benda bebasnya, kira-kira akan menjadi seperti ini ya. Ini A, ini C, ini F, ini B, ini D, ini E ya. Lalu di A ada AY dan AX, di C ada CY dan CX. Ya, selesai diagram benda bebasnya. Jangan lupa diberi X, Y-nya dan positif untuk momen. Oke. Jadi saya ulangi, membuat diagram benda bebasnya sudah selesai. Nah, tinggal kita mencari gaya-gayanya. Kalau kita mencari gaya-gaya, kita lihat ya sifat-sifat. Kita manfaatkan sifat-sifat. Lihat bahwa AX dan CX itu segaris. Ya, jadi kalau kita mencari sigma momen di A, ya ini dibuat sama dengan 0, nanti kita akan ketemu CY. Demikian pula, ketika kita mencari sigma momen di C sama dengan 0, ya, akan ketemu AY. Tapi AX dan CX-nya belum ketemu. Maka kita tinggalkan dulu. Ya. Ketika momen di A sama dengan 0, persamaan kita pakai, maka kita peroleh, ya, gaya-gaya adalah B dan 200 Newton tuh ya, 120 Newton di B dan yang 200 Newton. Maka kita peroleh minus CY, jaraknya adalah 0,75, kita rubah ke meter, ya. Ditambah 120, jaraknya adalah 1 meter, ditambah 200, nah jaraknya berapa? Ya kita hitung saja kalau mau cari jarak. Ya. Kita cari sudut ini, ya. Sudut theta ini. Dari mana sudut theta kita tahu? Dari ini, ya, bahwa ini 1, ini 0,75. Berarti kita punya tangen theta sama dengan 0,75 dibagi 1 sama dengan 0,75. Nah, ketika tangen theta 0,75, kita dapatkan tetanya sama dengan 36, ya. 8698 98. Ya, 36,869898. Saya bulatkan sampai 6 angka di belakang koma untuk perhitungan. Nah, kalau ini sama dengan 36,869898. Nah, jarak dari A tegak lurus ke batang BDC bisa dicari. Ini jarak tegak lurus ini. Berapa jarak tegak lurusnya? Nah, kalau ini tegak lurus, nah ini berarti pakai rumus cos. Maka ini saya beri nama titik A aksen ya. Jarak A ke A aksen adalah 1, karena ini yang sisi miringnya 1, cos 36,869898 derajat. Ya. Itu dihitung, ternyata jaraknya bulat
ya 0,6 ya, satu angka di belakang koma. Nah, kalau A aksen itu 0,6, berarti dari A ke gaya 200 ya 0,6 tambahnya, dan ingat ini ada 0,3 di sini. Jadi jaraknya adalah 200 kali 0,9 ya. Dapat dari mana? 0,6 tambah 0,3. Maka CY bisa diperoleh sama dengan 120 kali 1 ditambah 200 dikali 0,9 dibagi 0,75. CY-nya ketemu. Ketemunya diperolehnya 428, hitungan saya nanti Anda boleh cek lagi, 571429 Newton ya. JY ketemu. Sekarang kita geser sigma momen di C yang kita pakai bersama dengan 0. Maka gaya-gaya di C itu 0, tinggal AY ya. Di gambar tadi AY-nya ke atas, maka AY dikali jaraknya 0,75 ditambah 120 jaraknya ke C ya, 120 itu sama ya, tetap 1 jaraknya, maka dikali 1 ditambah 200, jaraknya berapa? Sekarang jaraknya hanya 0,3 ya. Harus sama dengan 0, maka AY sama dengan minus 120 dikurangi 200 kali 0,3 itu 60 ya, dibagi 0,75 ya, diperoleh nilai untuk gambar diagram passing itu AY-nya minus 240. Artinya AY-nya harusnya ke bawah. AY ketemu, CY ketemu, AX dan CX belum, udah biarkan kita tinggal. Jadi kita masih punya yang belum kita peroleh di tumpuan CX dan AX ya. Jadi kan sedapat mungkin ya. Ini kan ternyata tidak dapat ya. Kita lanjutkan. Jadi kita sudah menganalisis, kita sudah ketemu tadi ya nilai AY-nya 240, kemudian nilai CY-nya itu 428,571429 ya. Newton juga. Oke. Kemudian kita urai komponen. Nah, dalam mengurai komponen, ingat tadi kita cari batang dua gaya, tali, puli. Talinya nggak ada, pulinya nggak ada. Oh, ada batang dua gaya. Anda bisa lihat di mana batang dua gaya. AFB bukan, BDC bukan, ED bukan, ya. ED bisa, ya, tapi yang jelas itu FE. Ini batang dua gaya. Berarti gaya pada FE itu sudah jelas arahnya itu. Kebetulan FE itu tegak lurus pada batang ED. Gaya 200 juga tegak lurus batang ED. Jaraknya 300, 300. Nah, sudah. Kita punya clue. Ya. Dengan itu, maka kita selesaikan di batang ini ED dulu. Ya, ini E-nya di sini ya, ada titik E. Maka ini ada gaya FE. Nah, ada 200. Kenapa? Nah, kenapa FE itu arahnya ke bawah? Ya, arahnya ke bawah. Karena ketika kita membuat sigma M di D sama dengan 0 di titik ini, ya, kalau ini ada 200, ada gaya memutar
clockwise, maka harus ada gaya lain counterclockwise supaya seimbang. Maka FE itu hanya pasti ke bawah. Berapa besarnya? Kebetulan di soal itu ini 0,3. Ini juga 0,3. Ya. Maka ketika kita punya momen di D sama dengan 0, 200 dikali jaraknya 0,3 ke D dikurangi FE jaraknya juga 0,3 harus sama dengan 0, maka FE sama dengan 200. Ini ketemu 200. Kalau FE 200, nah D nya misalnya kita buat arahnya ke bawah, nggak masalah. Misal ya, maka FD ya, bawah itu minus misalnya, dikurangi 200 dikurangi 200 harus sama dengan 0. Maka FD sama dengan min 400. Oh, berarti arahnya ke atas. Ya, 400. Udah ketemu ya. Kalau FD 400 ya, maka sudah ketemu di sini ada ke FD ya, di tumpuan D. Nah, sekarang EF berapa? Batang EF. Tadi sudah dihitung 200 ya. Maka kalau ini itu sana nah. Oke. Ini 200 di E dan ini di F 200 Newton semua. Ketemu sudah batang EF selesai. Batang ED selesai. Nah, kita lanjutkan ke batang BDC. Mari kita analisis batang BDC. Nah, kalau kita analisis batang BDC, jadi ingat pin ini ya tertekan ke atas, maka batangnya tertarik ke bawah atau tertekan ke bawah. D-nya berapa tadi? Ingat ini 400 ya Newton. Kemudian CY-nya tadi kita ketemunya 428 ya, mungkin saya salah ngitung ya. Kita gunakan yang di soal hitungan kita tadi 428,571429 ya. Barangkali saja salah menghitung. Tapi CY sudah ketemu, CX sudah ketemu, maaf CX-nya belum. Nah, ini ada 120 Newton ya. Kemudian BY dan BX. Oke. Sebelum dilanjutkan saya mau sampaikan satu hal. Di B ya, di B itu ada dua batang, yaitu batang AFB dan batang CDB. Nah, nanti kalau gambarnya BX-nya demikian ya, seperti gambar, maka BX di batang A FB terbalikannya ya. BY di batang AFB juga kebalikannya. Oke, ini karena ini gaya reaksi. Nah, 120 Newton bagaimana Pak? Nah, untuk gaya aksi ketika sudah dipakai di satu batang, tidak boleh lagi dipakai di batang yang lain. Karena kalau Anda tuliskan di sini 120 Newton, ketika digabungkan, nanti batangnya akan menjadi demikian. Ya, ini B. BY dan BY saling hapus, BX dan BX saling hapus tidak kelihatan, tapi 120 juga saling hapus, jadi tidak ada. Nah, supaya ada 120 sini gaya luar, maka ingat gaya luar hanya dipakai sekali. Pilih mau dipakai menghitung pada gaya atau pada batang BDC atau mau dipakai untuk batang AFB. Ya. Begitupun yang ED itu kalau pas di tumpuan ya, pas di sambungan gaya 200 Newton hanya dipakai sekali untuk batang tertentu. Nah, karena ini sudah dipakai untuk batang BDC,
maka nanti pada analisis AFB tidak boleh muncul lagi 120 Newton. Hanya tersisa gaya reaksi saja yang muncul, yaitu BX dan BY. Tolong diingat itu, karena kalau Anda salah, ya, nanti menggambar diagram bebasnya juga salah, ngitungnya juga keliru. Baik, nah sekarang kita mau menghitung BX dan BY, ya, juga CX. Ingat bahwa di awal CY sudah ketemu, tinggal CX. Nah, kita nggak usah pakai sigma FY Fx, kita coba pakai sigma momen di B. Tujuannya apa? 120 Newton 0, BX 0, BY 0, momennya terhadap B, D juga 0 karena melewati B. Nah, kelihatan mudah ya. Nah, ini tanda-tanda enak nih. Maka kita analisis sigma momen di B sama dengan 0, kita peroleh 4, kita pakai angka itu saja ya biar mudah. 400, saya balik ke yang di buku ya, saya bilang 400 ya, 400 jaraknya berapa? Nah, jaraknya adalah ini, atau setara dengan 750 mili atau 0,75 meter. Jadi 400 dikali, atau CY ya, dikali 0,75 di min ya, ditambah CX, jarak CX ke B berapa? Oh, jaraknya adalah itu setengah meter tambah setengah meter, 1. Berarti CX itu sama dengan 400 dibagi 0,75. Ketemu. Anda hitung berapa CX-nya, tapi CX sudah ketemu. Ya, sambil latihan. Nah, ketika CX sudah ketemu, kita ingin lagi mencari nilai BY dan BX ya. Kita ingin mencari nilai BY dan BX ya. Maka kita bisa gunakan persamaan sigma Fx dan sigma Fy sama dengan 0 ya. Oke, saya coba cari 400 dibagi 0,75 itu 533,3333 ya. CX-nya 133,3333 panjang ya. Baik, mari kita coba cari BX-nya ya. Sigma Fx sama dengan 0. Maka minus BX ditambah 120 ditambah, nah komponen D, nah ini ternyata perbandingan 3:4. Saya tadi tidak memperhatikan. 3:4 berarti miringnya 5 ya. Berarti gaya D dalam arah X adalah 3/5 dikali 400 ya. Ditambah 3/5 dikali 400, itu komponen D arah X, dikurangi CX ya. Jadi CX-nya berapa? 400 per 0,75 ya. Sebagai gaya lain itu sama dengan 0. Maka min BX-nya saya pindah ke ruas kanan saja ya, biar positif, sama dengan 120 ya, ditambah 400 dibagi 5 80 kali 3 240 ditambah tadi 533,333. Oke, BX-nya ketemu ya, BX-nya ketemu. Ini 120 tambah 240 itu 360, 360 tambah 533 itu
Newton ya. Bx ketemu. Sekarang kita mencari Cx. Cx nya sudah ketemu, Bx ketemu, cari By sekarang. By pakai persamaan sigma Fy sama dengan 0. By dikurangi D-nya itu arah vertikalnya 4 ya, 4/5 kali D ditambah CY. CY-nya tadi 400 sama dengan 0. D-nya juga 400. Maka 80 kali 4 32 ya, berarti BY-nya sama dengan 320 400 berarti tinggal 80, BY-nya minus 80 ya, atau BY-nya sebenarnya ke bawah. Oke, jadi BY ke bawah, menahan ya batang BCD supaya tidak berputar ke kanan, dia ditahan ke bawah. BY ketemu, sudah. CX ketemu, maka AX juga ketemu tadi kan, selesai sudah. Batang BDC sudah kita hitung, batang ED sudah kita hitung, batang EF sudah kita hitung, batang AB sudah selesai kita hitung dengan ketemu nanti AX ya. Jadi AY sudah dihitung, maka selesai ya. Ternyata pelan-pelan sudah beres ya. Yang belum diketahui kan tinggal ini ya, AX ini. BY ada, BX ada, tadi F sudah, ini 400, ingat tadi ya. AY ada, ya ketemu sudah. Ya. AX-nya ketemu, selesai. Nah, jadi aman sudah. Itu kita pelan-pelan, optimis menyelesaikan satu demi satu pasalnya. Nah, misalnya yang ditanyakan adalah beban pada batang EF. Ya, Anda tidak perlu menghitung semua. Anda tidak perlu menghitung BY, BX, EF-nya tadi Anda hitung di awal kan langsung ketemu bahwa gayanya adalah tekan maaf, bukan 400 ya, 200 ya. 200 Newton. Langsung Anda jawab saja. Jadi beban pada batang EF sama dengan 200 Newton tekan. Atau kalau di soal-soal kuis minus 200 Newton. Ini sudah tahu ini pasti tekan. Kalau pada batang ya plus 200 Newton berarti tarik. Ya, minus itu tekan, tandanya plus itu berarti tarik. Oke, selesai ya. Itu sudah saya tunjukkan. Kita sudah sama-sama melihat bagaimana menyelesaikan soal frame. Tidak sulit ya. Sedikit rumit iya ya. Butuh kreativitas pasti ya, seperti Anda menyelesaikan puzzle. Lihat tanda-tandanya. Maka harus harus banyak latihan ya. Sehingga nanti bisa menandai, menjadi naluri ya. Oh itu batang dua gaya, oh itu tali, oh itu puli, oh itu mudah diselesaikan, oke harus lewat sini ya. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan membantu belajar. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Mudah-mudahan semester depan sudah selesai pandeminya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam.